Karena bagaimanapun juga gunung yang kokoh, gunung yang besar itu adalah kumpulan tanah-tanah yang kecil, debu-debu yang kecil, pasir-pasir yang kecil, batu-batu yang kecil. Kumpulan-kumpulan tanah dan debu yang kecil itu membentuk satu gunung yang besar. Begitu pula dengan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang kita remehkan, yang tidak segera kita istighfari, kita mohon ampuni, kita taubati, maka dosa-dosa kecil itu akan menjelma menjadi segunung dosa besar yang akan membinasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Uzair, "Wahai Uzair, jika engkau melakukan dosa kecil, maka janganlah melihat kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada zat yang engkau durhakai. Jika engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, maka janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan itu, tetapi lihatlah kepada zat yang telah memberikan rezeki tersebut kepadamu. Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengadukan aku kepada makhlukku, sebab aku juga tidak pernah mengadukanmu kepada para malaikatku ketika engkau berbuat maksiat kepadaku, atau ketika naik kepadaku kejelekan-kejelekanmu." Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair ini sangat bagus sekali, sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, jika melakukan dosa kecil, jangan meremehkan. Jangan lihat pada kecilnya dosa. Jangan lihat pada remehnya dosa itu. Tetapi lihatlah kepada siapa zat yang kita durhakai. Yang kita durhakai saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita manusia tidak pernah lepas dari dosa, apalagi dosa-dosa kecil. Tetapi yang terbaik adalah kita segera bertaubat, segera beristighfar, segera minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pernyataan ini juga kita diminta untuk selalu seakan-akan melihat Allah, memperhatikan Allah, dan menganggap kehadiran Allah, kebesaran Allah, kemegahan Allah. Saat kita merasakan kewibawaan Allah, akan terasa sungkan untuk melakukan dosa, pelanggaran, kedurhakaan, kemaksiatan di hadapannya, walaupun tidak ada yang melihat. Jadi jangan remehkan kecilnya dosa, tetapi lihatlah siapa zat yang kita durhakai. Yang kedua, jika engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit, kebaikan yang kecil, kebaikan yang kelihatan remeh, jangan lihat kecilnya kebaikan itu, jangan lihat kecilnya rezeki itu, tetapi lihat siapa zat yang membagikannya, memberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang telah memberikan kita hal itu. Penting sekali untuk melihat kebaikan itu dan menganggap besar kebaikan itu karena kita menganggap besar pemberinya. Kita mengakbarkan pemberian itu karena kita mengakbarkan pemberinya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, maka ini adalah karunia yang sangat besar. Ketika kita bersyukur dengan kebaikan yang kecil, Allah akan menambah. Allah akan memberi tambahan. Dan Allah sangat suka dengan orang yang bersyukur. Tetapi jika kita tidak bersyukur atau mengkufuri nikmat Allah, Allah langsung mengancam dengan azab. Azabku sangat pedih, azabku sangat keras. Seakan-akan tidak bersyukur adalah kehinaan dan dosa yang sangat besar, sehingga langsung ditonjolkan azab Allah sangat besar. Berbeda dengan dosa-dosa lain yang biasanya di belakangnya ada kalimat illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Jika tertimpa musibah, berusahalah untuk tidak mengadukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri pun tidak pernah mengeluhkan catatan-catatan kemaksiatan dan keburukan kita yang naik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-nikmat Allah yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Tetapi seringkali yang naik kepada Allah adalah catatan-catatan keburukan kita, catatan-catatan kemaksiatan kita. Allah tidak mengeluhkan. Allah selalu tekun untuk berbuat baik kepada kita.
Keluhan-keluhan yang tidak boleh adalah keluhan-keluhan yang seakan-akan kita tidak punya kesabaran, kita marah kepada Allah, kita kecewa dengan Allah, kita kecewa dengan keputusan takdir Allah. Tetapi pada dasarnya kita tahu dan kita telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Itulah tadi 3 pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Uzair yang semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.